Pemirsa, ketiga kandidat calon presiden serta calon wakil presiden resmi mendeklarasikan kampanye untuk pemilu damai 2024. Pada masa kampanye yang dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang, ketiga kandidat ini sepakat untuk kampanye yang aman, tertib, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi sara dan politik uang. Lalu bagaimana dengan kampanye yang dilakukan di media sosial? Bagaimana dengan aturan mainnya? Lalu sejauh apa dampak perang di media sosial pada elektabilitas capres dan cawapres? Media sosial sudah menjadi lahan perang kampanye antar ketiga kandidat. Para pendukung sudah mulai saling berkomentar satu sama lain. Alih-alih perang gagasan dan ide, pendukung antar kandidat kerap kali melancarkan hujan komentar negatif. Pasukan troll ini sebenarnya terminologi yang sudah lama ya, populer ketika pemilu Amerika kemarin waktu Donald Trump. Dan kelihatannya pasukan ini, maksud saya gerakan dan pola komunikasi yang sama juga ternyata diimpor di Indonesia. Troll itu dengan mudahnya adalah orang-orang yang memberikan komentar di satu percakapan yang sering kali percakapan yang serius, percakapan yang perlu kita ikuti, tapi mereka memberikan komentar yang seringkali komentarnya itu nggak nyambung, Mbak. Oke. Atau komentarnya itu bertendensi untuk memancing amarah, atau komentarnya itu membuat kita teralihkan teralihkan isunya. Jadi itu tuh. Dan ketika kita ajak mereka diskusi, ketika kita coba kembalikan mereka ke jalur diskusi yang sebenarnya, isu yang sedang kita diskusikan, biasanya mereka akan dengan segala macam cara itu mengalihkan sehingga kita jadi nggak ngerti sebenarnya yang didiskusikan itu apa. Baik, tujuannya memang untuk memancing emosi dan juga pengalihan. Betul. Lalu bagaimana komentar dari jubir dari masing-masing kandidat? Diskusi yang sedang berjalan di dalam sosial media misalnya. Nah, kita punya tanggung jawab juga untuk mendorong agar pemilih kita adalah pemilih yang kritis dan cerdas. Nah, menurut saya ini juga menjadi tanggung jawab kita semua ya, termasuk juga media mainstream, untuk terus mengingatkan bahwa dalam rangka kita menggunakan sosial media, ya kita tetap harus kritis. Dan kita meyakini ketika semakin banyak para pemilih ini kritis, maka semakin banyak pula mereka akan menguji ide dan gagasan dari para calon ini, ya, bukan hanya sekedar emosional, bukan hanya sekedar gimmick-gimmick, ditampilkan sesuatu hal yang tapi tidak ada isi gagasannya, tidak menawarkan sesuatu hal untuk dikritisi oleh masyarakat. Nah, oleh karena itulah maka kita tetap akan pada jalur itu, pada jalur menawarkan ide dan gagasan, dan membuat ide gagasan ini menjadi perbincangan yang kemudian bisa diterima tanpa diganggu dan terganggu oleh orang-orang yang berusaha untuk mengalihkan perbincangan yang cerdas seperti ini. Menurut saya kita udah on the track. Pasangan lain ya mencoba untuk bagaimana mendegradasi kita, menurunkan ini kita. Tapi Pasangan kita tidak lain atau pendukung pasangan lain? Ya, kondisi sekarang kan Mbak Putri bisa lihat bagaimana hari ini Prabowo Gibran diserang bukan hanya oleh paslon, tapi diserang oleh Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan ya dikata-katain kita tidak hadirkan gagasan kita. Tapi ini tercermin juga di media sosial. Tapi dari kubu kita fokus pada bagaimana hari ini kita fokus pada pemenangan, kita fokus pada hadirkan narasi yang positif, kita fokus pada hadirkan bagaimana gagasan ekonomi kita ke depan. Tidak ada misalnya untuk menyerang, itu jangan dianggap sebagai serangan. Apa yang disampaikan adalah hal-hal yang menjadi fakta. Tapi satu hal yang mau saya katakan, Putri, kalau mau bicara soal bagaimana pengaruh sosial media dalam elektabilitas, dalam popularitas, segala macamnya, kalau melihat dari sisi medsos dan sisi followers, yang harusnya cawapres itu Pak Erick Thohir yang 3,8 juta, atau Ridwan Kamil yang 20 jutaan lebih, ternyata kan yang jadi cawapres itu adalah Mas Gibran yang cuma 1,1 juta misalnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, kalau memang betul bahwa sosial media akan menjadi faktor yang ngelit untuk seseorang jadi terpilih, tapi
balik ke tadi pertanyaan Putri, kalau dibilang bahwa Mas Ganjarnya terang, saya kira tidak ya. Dalam hal campaign itu kan ada dua hal. Kita akan menyuarakan noise, akan menyuarakan voice juga. Ada voice tentu kita akan bicara program-program, visi misi dan segala macam. Noise-nya tentu kita akan bereaksi atas sebuah pernyataan, dan itu adalah bagian dari dinamika kampanye, dinamika politik. Sejauh apa dampak perang di media sosial pada elektabilitas Capres dan Cawapres? Tim TV One mengabarkan.